Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salis Graph Art. Kali ini silahkan kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya, like and share, kemudian pencet tombol loncengnya untuk notifikasi video-video baru saya tentang kaligrafi. Kali ini saya akan menampilkan video pembuatan kaligrafi di Masjid Baitul Mukhlisin di Kota Mas Cimahi. Saya membuatnya ini proses cepat saja ya, karena sudah hampir jadi tidak saya buat dari awal. Nah, ini proses pembuatannya tentu seperti dilihat ada ya, kita membuat garis-garis ya, kemudian juga proses pembuatannya ini ya semuanya handmade, manual ya, menggunakan tangan. Untuk ada juga yang prosesnya, tekniknya dengan cetakan, kemudian dirapihkan ya dengan menggunakan kuas yang lembut gitu ya, supaya rapih ya. Jadi ada kuas untuk huruf, ada kuas untuk membuat ornamen ya, seperti ini ya. Semuanya bisa dibuat dengan teknik cetak ya, atau bisa juga dengan dibuat langsung tanpa cetakan. Hanya kalau kapur, nah ini mesti ada. Nah, ini prosesnya ya, membuat pola atau sketsa dengan menggunakan kapur ya, khusus untuk penulisan ayat Al-Quran ya. Untuk kaligrafinya biasanya menggunakan alat atau menggunakan kapur tulis ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah semua sketsa jadi, sudah pas ya, jadi fungsinya adalah untuk pertama membuat sketsa ya. Kita bisa mengukur sepanjang apa cat itu atau sepanjang apa ayatnya, kemudian bisa dipas-paskan ya. Kalaupun kurang, nah ini karena pakai kapur bisa dihapus. Nah, untuk menulis kaligrafi sendiri ini ya biasa ditulis dari sebelah kiri ya. Kenapa banyak yang nanya kepada saya kenapa nulisnya dari sebelah kiri? Karena kalau menulis dari kanan biasanya itu, dan ketika catnya itu basah, nah masih basah, nah ini jadi bisa kena tangan kita gitu. Jadi ditulis dari sebelah kiri. Nah, hanya saja ini tergantung apakah kita sudah terbiasa dengan itu. Nah, bagi yang belum terbiasa mungkin agak sedikit susah ya untuk melukisnya, karena harus tahu tebal tipisnya di mana ya, arah koas ini seperti apa. Nah, insya Allah kalau sudah sering menulis dengan teknik seperti ini, insya Allah mudah ya, ataupun bisa. Nah, intinya menulis dari sebelah kiri atau dari sebelah atas, pokoknya hindari supaya kita atau tangan kita ini tidak kena cat yang masih basah, karena akan repot gitu ya, gitu. Nah, jadi biasanya juga untuk menulis kaligrafi itu kita menulis huruf terlebih dahulu ya, menulis huruf tentu dengan cat yang bagus ya, dan usahakan jangan terlalu kental, jadi dan harus lebih encer gitu ya. Sedangkan nanti untuk menebalkannya bisa di proses penebalan ya, kedua kali. Nah, setelah beres huruf, maka proses terakhir adalah menebalkan ya. Nanti ada yang kurang jelas atau yang istilahnya apa ya, ya masih samar ya, belum jelas, nah kita tebalkan. Setelah itu juga biasanya yang saya lakukan itu menulis syakal atau tanda baca atau harokat itu terakhir. Ini saya biasa menggunakan kuas pagoda ya, kuas pagoda, karena dia teksturnya lembut
lembut dan halus sehingga bisa langsung tebal gitu ya. Dan untuk menulis harokat seperti biasa ini juga menggunakan kuas yang lebih kecil ya, beda lebih kecil dari kuas untuk menulis huruf seperti ini. Nah, menulis harokat sendiri, pertama tulislah tanda baca harokat sesuai tanda bacanya. Kalau ada fathah, kasroh, tasydid, sukun dan lain sebagainya. Jadi diutamakan dulu menulis harokat sesuai tanda baca Al-Qur'annya atau ayat yang ditulisnya. Nah, baru setelah itu kita bisa membuat harokat atau syakal yang lain ya, yang fungsinya untuk hiasannya, untuk menghias atau selain menghias juga untuk memenuhi ruangan yang kosong. Nah, seperti ini ya. Ada ruangan yang kosong, kita tambahkan bentuk hiasan ya, seperti ini contohnya. Nah, begitu ya, diusahakan jangan terlalu penuh juga, tetapi proporsional ya, dimana ada ruang kosong di situ kita bisa tambahkan ya, sambil juga menebalkan beberapa huruf yang masih belum jelas kita tebalkan. Nah, alhamdulillah beres ya. Ini saya buat selama 4 hari ya, saya selesaikan selama 4 hari siang dan malam. Alhamdulillah ini kurang lebih ada sekitar 12 meter ya keseluruhannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.